Kemacetan di gerbang tol Kalikangkung Semarang membuat Polda Jawa Tengah memperpanjang one way hingga tol Bawen. Sementara mengantisipasi kepadatan pemudik di res area 166 Tol Cipali, Polres Majalengka menerapkan sistem buka tutup res area. Inilah suasana kemacetan yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah pada Rabu sore. Jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang meningkat tajam hingga membuat Jasa Marga membuka 12 gardu transaksi, 7 gardu satelit, serta mengerahkan 9 mobile reader untuk mempercepat transaksi di gerbang tol. Kemacetan berlanjut usai melintasi gerbang tol Kalikangkung akibat lalu lintas dalam kota Semarang sangat padat sehingga kendaraan yang menuju eksit tol Krapyak tersendat hingga gerbang tol Kalikangkung. Kondisi ini membuat Polda Jawa Tengah memperpanjang one way hingga gerbang tol Bawen di Kabupaten Semarang. Gate tol Kalikangkung di atas 3.000, ini sudah 3.200, harus kita berlakukan one way. Ini sedang proses, 10 menit lagi one way akan kita buka, one way lokal. Diperpanjang sampai mana, Pak? 442 nanti masih kami evaluasi lagi, kalau masih padat, artinya masih merambat, nanti akan kami perpanjang lagi ke Salatiga. Masih pada Rabu, untuk mengurai kepadatan di res area kilometer 166 Tol Cipali, Polres Majalengka menerapkan sistem buka tutup res area. Kepadatan terjadi biasanya jelang saat berbuka puasa. Biasanya itu menjelang maghrib antara pukul jam 16 sampai dengan 17. Karena rata-rata juga pemudik ada yang berbuka puasa dan kebetulan itu juga bisa sekalian sholat maghrib. Prediksi dari arus lalu kemungkinan H-1 akan banyak peningkatan. Tol Cipali yang dipadati oleh kendaraan yang mengarah ke timur membuat pemudik sempat beberapa kali terjebak kemacetan meski petugas telah menerapkan rekayasa lalu lintas one way satu jalur mengarah ke timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini dari arus mudik, kita akan terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Iqbal Kiyarso yang saat ini berada di kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ya, kita ke Iqbal. Selamat pagi, Iqbal. Bagaimana situasi terkini di sana? Karena kita memang kemarin mengetahui bahwa cukup panjang antrian kendaraan yang akan menyeberang di Pelabuhan Merak. Situasi terkini seperti apa, Iqbal? Ya, selamat pagi Ferdi dan juga Farhanisa. Untuk pagi ini pada hari Kamis 20 April 2023, kendaraan mulai memadati prediksi karena sudah datang sejak malam hari dan subuh tadi ini sudah mulai memadati ke sudah mulai Ya, sepertinya terjadi gangguan teknis dan kita akan segera menuju ke Cikampek. Sudah ada rekan kami Aulia Wardani yang saat ini berada di kawasan gerbang tol Cikampek. Selamat pagi Aulia, bagaimana pantauan Anda di situasi lalu lintas, arus lalu lintas di sana? Kita tahu bahwa kontraflow di tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 68 ini telah dihentikan pada Rabu sore. Bagaimana pantauan saat ini? Baik, selamat pagi. Memang pada pagi hari ini situasi lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Meski memang sesuai prediksi sudah terbukti bahwa arus lalu lintas mudik atau banyaknya volume kendaraan ini memang menumpuk di hari-hari yang diprediksi sudah menjadi puncak arus mudik, yaitu mengikuti dengan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang semenjak tanggal 18 April 2023, tepatnya di malam hari ini kendaraan sudah mulai memadati gerbang tol Cikampek untuk masuk ke arah tol Trans Jawa. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini sifatnya adalah situasional. Ini sudah dijelaskan juga oleh pihak kepolisian
diwakili oleh Kakor Lantas yang mengatakan bahwa memang untuk rekayasa lalu lintas ini direncanakan pada awalnya ini ada 3, yaitu kontraflow, ganjil genap, dan juga one way. Namun pada kenyataannya di lapangan yang akhirnya diberlakukan adalah kontraflow dan one way. Jika memang pada awalnya rekayasa lalu lintas ini akan dihentikan pada pukul 12 malam, namun informasi terbaru bahwa tadi malam diperpanjang untuk one way ini menjadi ke kilometer dari 72 hingga kilometer 414 ini diperpanjang hingga siang hari. Jadi dari jam 12 malam hingga jam 12 siang hari ini dari kilometer 72 sampai 414 gerbang tol Kali Kangkung ini masih diberlakukan one way. Namun ini juga sifatnya masih situasional. Bisa saja jika 3 jam sebelum akhirnya jam 12 siang ini ternyata terlihat masih padat, maka one way akan diperpanjang kembali. Sedangkan untuk kontraflow ini memang masih diberlakukan dari kilometer 47 sampai ke gerbang tol Cikampek Utama ini di kilometer 70. Dan Menteri Perhubungan juga sudah mengatakan bahwa memang puncak arus mudik atau puncak kemacetan dan juga kepadatan kendaraan ini terjadi di ruas jalan tol Cikampek, namun hal ini masih tetap bisa diatasi dengan rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian, jasa marga, dan juga pemerintah. Jadi rekayasa lalu lintas ini memang sudah terbukti mampu mendistribusikan lalu lintas di ruas jalan tol. Sehingga memang ada beberapa himbauan dari Kakor Lantas dan juga Menteri Perhubungan untuk masyarakat tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mengikuti kebijakan rekayasa lalu lintas yang ada. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Aulia Wardani untuk laporannya dari kawasan gerbang tol Cikampek, Jawa Barat. Kita kembali bergeser ke kawasan Merak. Ya, ada Iqbal Kiyarso di sana. Iqbal, mungkin bisa diinformasikan kembali bagaimana situasi terkini di tempat Anda berada sekarang. Apakah masih terjadi kepadatan dari kendaraan yang akan menyeberang di Pelabuhan Merak, Iqbal? Ya, Ferdi dan Farhanisa, betul sekali hingga pagi ini masih terjadi antrian kendaraan yang memasuki Pelabuhan Merak. Sehingga sejak tadi pagi memang sudah terpantau kepadatan dari pintu keluar exit tol Tangerang Merak. Dan dari pintu masuk pelabuhan sendiri sudah terlihat antrian kendaraan yang memadati area Pelabuhan Merak. Sehingga para petugas pun kembali memberlakukan sistem tunda atau delaying system yang memang menjadi mekanisme dari penguraian kepadatan dari pintu masuk Pelabuhan Merak. Dan untuk hari ini sama seperti kemarin, karena adanya kepadatan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak ini, maka semua dermaga difungsikan sebagai untuk para pengendara agar bisa kepadatannya terurai. Jadi para petugas pun mengimbau pada para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 di Pelabuhan Merak ini untuk bersabar mengantri karena perbedaan terjadi pada setiap dermaga untuk kapal yang bersandar. Waktu tunggunya pun berbeda-beda antara 1 hingga 2 jam. Namun tadi sempat ada yang mengatakan bahwa mereka sudah tiba di Pelabuhan Merak ini sejak pukul 1 dini hari dan hingga pagi hari ini masih belum juga diberangkatkan di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu tepatnya di Dermaga 5. Dan namun para petugas pun memberi pengertian kepada para pemudik tersebut bahwa memang ada perbedaan terkait dengan keberangkatan di dermaga-dermaga tertentu. Artinya jika mereka sudah datang terlebih dahulu dan diarahkan ke dermaga tertentu, maka belum tentu mereka yang dimasukkan terlebih dahulu itu juga akan berangkat terlebih dahulu. Oleh karena itu, maka para pemudik ini diharapkan untuk bersabar dan juga memahami terkait dengan adanya delaying system di Pelabuhan Merak ini. Sehingga nantinya seperti kemarin mungkin akan siang bisa terurai. Ferdi dan juga Farhanisa. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Iqbal Kiyarso atas laporan langsung Anda dari kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten.